Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 5, subtema 1, pembelajaran 4. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Perhatikan dengan seksama peta Indonesia. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Sebagai negara agraris, tentu saja negara Indonesia memiliki lahan subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Perhatikan kembali peta Indonesia tersebut. Jika diperhatikan, negara Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Keadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Adanya dua musim, yaitu musim kering atau musim kemarau dan musim basah atau musim hujan, membantu para petani dan nelayan Indonesia untuk bekerja. Kekayaan laut dan pertanian merupakan sumber daya andalan Indonesia. Berdasarkan bacaan di atas, lakukanlah kegiatan berikut. Nomor 1, menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan dengan menggunakan tabel di bawah ini. Paragraf yang pertama, pikiran utama, Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Informasi pentingnya, Indonesia merupakan negara kepulauan karena terdiri atas pulau-pulau. Negara kepulauan menjadi salah satu ciri negara maritim, yaitu negara yang luas lautnya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Paragraf kedua, selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Informasi penting, negara agraris adalah negara yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Negara Indonesia memiliki tanah yang subur karena abu vulkanik dari gunung-gunung berapi yang masih aktif. Paragraf ketiga, pikiran utama, keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Informasi penting, terdapat dua musim di Indonesia, yaitu kemarau dan hujan yang membantu para petani dan nelayan Indonesia untuk bekerja. Yang nomor 2, membuat ringkasan berdasarkan bacaan. Dengan menggunakan tabel yang berisi pokok pikiran dan informasi penting di atas, buatlah sebuah ringkasan. Tuliskanlah ringkasanmu dalam satu paragraf dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Perhatikan tanda baca, penggunaan huruf kapital yang tepat, dan penggunaan kata-kata baku dalam kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Negara Indonesia termasuk negara kepulauan karena terdiri atas pulau-pulau. Indonesia juga termasuk negara maritim, yaitu negara yang lautnya lebih luas dibanding daratannya. Selain itu, Indonesia merupakan negara agraris, yaitu negara yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Indonesia memiliki dua musim, yaitu kemarau dan hujan. Semua kekayaan dan kondisi alam tersebut membuat para petani dan nelayan Indonesia terbantu. Untuk materi berikutnya, usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Organisasi itu berdiri berdasarkan pemikiran seorang lulusan sekolah dokter Jawa atau Stovia bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo.
Dr. Wahidin Soedirohusodo ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara perjuangan melalui pendidikan. Ide ini menarik perhatian seorang mahasiswa Stovia bernama Sutomo yang pada akhirnya mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia bernama Budi Utomo. Perjuangan Dr. Wahidin Soedirohusodo dan Dr. Sutomo adalah berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Sementara kebangkitan pemuda Indonesia ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada kenyataannya, semangat persatuan dan kesatuan selalu mendapatkan tantangan. Tantangan ini berupa perlawanan dari bangsa asing maupun tantangan dari warga negara Indonesia yang tidak menginginkan persatuan bangsa. Untuk melawan kekuatan asing, muncullah perlawanan masyarakat di segala penjuru Indonesia yang melahirkan tokoh-tokoh yang gagah berani. Jenderal Sudirman dan Bung Tomo merupakan dua dari sekian banyak tokoh nasional yang terkenal berani melawan kekuatan asing yang mengancam kesatuan negara Indonesia. Kedua tokoh tersebut berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kini, usaha mempersatukan bangsa sering terancam oleh gerakan-gerakan dalam masyarakat yang ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dan gerakan organisasi Papua Merdeka di Papua merupakan gerakan masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI pada masa Orde Baru. Setelah masa Orde Baru selesai, digantikan oleh masa reformasi. Para pemimpin nasional pada masa itu berusaha keras melakukan perundingan-perundingan untuk meredam aksi perpecahan tersebut. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Indonesia, merupakan salah satu tokoh nasional yang membantu upaya perdamaian untuk mengatasi perpecahan tersebut. Dengan menggunakan informasi dari bacaan di atas dan dari sumber lainnya, jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Mengapa pada tanggal 20 Mei yang merupakan tanggal berdirinya organisasi Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Karena organisasi Budi Utomo mampu membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan Indonesia sehingga tanggal berdirinya organisasi Budi Utomo dijadikan momentum kebangkitan nasional. Bagaimana peran Dr. Wahidin Soedirohusodo terhadap berdirinya organisasi Budi Utomo? Ide Dr. Wahidin Soedirohusodo yang ingin mengubah cara berjuang rakyat dari perjuangan fisik ke perjuangan melalui pendidikan telah menarik perhatian Sutomo yang pada akhirnya berdiri organisasi Budi Utomo. Yang ketiga, apa saja yang mengancam persatuan dan kesatuan NKRI pada waktu dulu dan sekarang? Jelaskan. Waktu dulu, persatuan dan kesatuan NKRI terancam oleh tipu daya penjajah yang berusaha mengadu domba rakyat. Sekarang, persatuan dan kesatuan NKRI terancam oleh sifat fanatisme, egois, dan perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Apa saja usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap keutuhan NKRI pada waktu dulu dan sekarang? Waktu dulu membentuk organisasi untuk menyatukan elemen masyarakat dan memberantas pemberontak. Sekarang membuat instrumen hukum dan penegak hukum untuk memberantas para pelaku yang memecah belah bangsa. Soal berikutnya, mengapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan sekaligus negara maritim? Karena Indonesia memiliki banyak pulau dan memiliki laut yang lebih luas dibanding daratannya. Nomor 2, informasi apa sajakah yang dapat diperoleh dari sebuah peta geografis? Penampakan alam, luas wilayah, nama wilayah, dan batas wilayah. Soal nomor 3, apa sajakah manfaat persatuan dan kesatuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia? Manfaatnya, kehidupan masyarakat menjadi damai. Masyarakat tidak mudah diadu domba, mempercepat pembangunan sehingga lebih sejahtera. Yang keempat, berikan contoh ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang datang dari dalam masyarakat Indonesia sendiri. Contohnya adalah tawuran, sikap fanatisme antar golongan, berita hoaks, dan ujaran kebencian.
Soal nomor 5, usaha apa sajakah yang menurutmu perlu dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang datang dari dalam masyarakat Indonesia sendiri? Memperbaiki pola pikir masyarakat agar selalu mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi atau golongan. Demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih.